cara untuk melindungi keluarga kita dari penularan virus corona. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu cuci tangan, lalu olahraga dan makanan yang bergizi. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai cuci tangan dulu. Nanti yang olahraga dan makanan bergizi di pertemuan selanjutnya atau di penyuluhan selanjutnya. Jadi kenapa sih penting cuci tangan dengan sabun di masa pandemi ini? Karena kita tahu virus corona itu bisa menular dari atau bisa bersumber dari benda-benda yang kita pegang. Misalnya kayak ibu-ibu nih jualan-jualan gitu. Nah, uang dari pembeli itu kan bisa aja ada virus coronanya tanpa kita ketahui karena kan virus corona ini sangat kecil. Nah, jadi untuk itu kita harus rajin untuk cuci tangan. Jadi, Organisasi Kesehatan Dunia menganjurkan cuci tangan dengan 7 langkah. Nah, nanti saya akan share bagaimana cara cuci tangan 7 langkah. Mohon diperhatikan ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Sayuran dan buah untuk mencegah tertular dari corona. Nah, jadi sayur dan buah ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya itu untuk sebagai antioksidan. Antioksidan ini apa? Antioksidan ini berfungsi untuk melawan radikal-radikal bebas. Contoh radikal bebas apa? Misalnya asap rokok, asap kendaraan, sinar UV yang dari matahari. Nah, jadi antioksidan ini bisa membantu kita melawan radikal-radikal bebas yang tidak baik untuk badan kita. Nah, jadi contoh-contoh sayuran dan buahnya nanti saya bahas. Dia ada dibagi nanti sayuran hijau, ada sayuran kuning, merah, dan ada sayuran dan buah warna ungu gitu. Jadi dia masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Selain itu di buah dan sayur ini memiliki kandungan vitamin. Nah, vitamin ini berfungsi untuk menjaga fungsi tubuh kita. Nah, selain itu juga ada kandungan namanya mineral. Mineral ini untuk apa? Untuk menjaga kinerja tubuh dan organ-organ kita. Jadi dia melindungi organ-organ kita agar bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah, jadi untuk sayur-sayuran dan buah-buahannya ini kita bahas ya. Selanjutnya itu ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini ada yang kita kelompokkan sebagai sayuran berwarna hijau. Jadi sayuran berwarna hijau ini dia memiliki kandungan berupa karoten. Karoten itu apa? Ya tadi yang salah satunya untuk antioksidan. Jadi zat karoten ini adalah salah satu antioksidan yang bisa menangkal radikal-radikal bebas. Nah, ada juga kandungan yang sayuran hijau ini ada vitamin C. Vitamin C ini untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita itu diperlukan saat terjadinya virus corona ini, karena virus corona ini ketika daya tahan tubuh kita menurun maka dia bisa menyerang seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada mineral. Tadi udah saya jelasin juga mineral ya Bu dan Bapak. Nah, selain itu
selain dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, sayuran hijau ini juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Nah, kita tahu kan kanker itu masih sangat menakutkan karena gejalanya itu tidak terlihat pada awal-awal terkena kanker ini. Tiba-tiba aja sudah misalnya sudah parah, sudah stadium 4, stadium akhir begitu kan. Jadi kita makan sayur-sayuran yang berwarna hijau ini untuk bisa membantu menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Dan juga bisa menguatkan sel-sel otak. Jadi kalau sel-sel otaknya kuat, nanti ingatannya akan baik seperti itu. Jadi ini bagus sekali untuk anak-anak yang sekarang ini sedang tumbuh gitu kan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kita harus membiasakan anak-anak ini suka dengan sayuran-sayuran berwarna hijau gitu. Seperti apa? Contohnya daun singkong, sawi hijau, bayam, buncis, ada kangkung, ada kacang panjang, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya itu ada sayuran yang berwarna ungu. Nah, sayuran ini juga mengandung antioksidan dan vitamin. Jadi dia juga bisa membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, melindungi kerusakan otak. Jadi juga dapat meningkatkan produksi sel-sel darah kita. Nah, contoh-contohnya itu adalah terong ungu, kol ungu, tuh. Pokoknya sayur-sayuran yang berwarna ungu. Nah, selanjutnya itu ada sayuran yang berwarna kuning dan orange. Jadi sama kandungannya, dan juga sayur-sayuran ini bisa meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan kita gitu, seperti kayak wortel gitu. Jadi dia bisa meningkatkan kesehatan mata gitu. Nah, jadi sayurannya itu wortel, labu kuning, jagung gitu kan. Wortel enak dibuat sup gitu. Terus labu direbus juga enak kan ibu-ibu dan bapak. Nah, selanjutnya itu ada sayuran berwarna merah. Jadi, selain bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sayuran berwarna merah ini bisa membantu dalam meningkatkan kesehatan jantung dan juga bisa mencegah kanker. Nah, sayuran berwarna merah ini mengandung vitamin A, vitamin E. Nah, contohnya itu ada bayam merah dan lobak merah. Nah, selanjutnya ada sayuran berwarna putih. Nah, walaupun sayuran ini nggak berwarna, tapi dia tetap ada kandungannya ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi, sayuran ini mengandung vitamin E dan kalsium serta bisa mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan juga membantu dalam menghambat sel-sel kanker. Nah, kalsium ini baik untuk pertumbuhan tulang. Jadi anak-anak yang sekarang ini kan dia lagi masa pertumbuhan, jadi baik untuk diberikan sayur-sayuran yang mengandung kalsium agar tulangnya itu tetap kuat. Nah, jadi contohnya itu ada toge, bunga kol, sawi putih, dan lain-lainnya yang sayuran yang berwarna putih. Oke, tadi udah kita bahas tentang sayuran. Kita selanjutnya membahas tentang buah-buahan. Nah, mungkin kalau sayur-sayuran mungkin masih banyak lah ibu-ibu yang masak sayur-sayuran gitu kan. Tapi bagaimana dengan buah-buahan gitu? Apakah sering ibu-ibu memakan buah-buahan? Nah, jadi buah-buahan ini nggak perlu yang mahal, yang murah juga memiliki kandungan yang baik. Contohnya kayak semangka. Semangka itu kan mungkin cuma 5 sampai 7.000 1 kilo. Jadi dia juga tetap memiliki khasiat yang baik. Nah, yang pertama itu kita bahas buah-buahan yang berwarna merah. Nah, dia bisa mengandung vitamin C. Jadi, buah-buahan merah ini bermanfaat juga untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Nah, jadi hati kita itu kan sebenarnya zat-zat racun yang ada di tubuh kita itu dinetralkan di hati. Jadi kerja hati ini berat juga ya ibu-ibu, karena kan kita makan itu kita nggak bisa menjamin makan itu tuh ada zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita atau enggak. Misalnya kayak kita makan-makan yang makanan mengandung banyak lemak gitu kan, terus
Juga misalnya makan makanan yang cepat saji, terus makan makanan yang terlalu banyak pewarna. Nah, itu berat kerja hati kita gitu. Jadi untuk membantu menjaga kesehatan hati, kita bisa makan buah-buahan yang berwarna merah. Contohnya ada semangka, apel, tomat, stroberi, anggur merah. Nah, kan kita sering bisa yang mudah kita dapatkan itu, misalnya kayak semangka, tomat. Nah, itu kan mudah didapatin, jadi bisa dibuat jus gitu. Nah, terus selanjutnya ada buah yang berwarna kuning dan orange. Jadi buah-buahan ini dia mengandung vitamin A dan karoten. Karoten tadi untuk ini ya, antioksidan tadi, untuk menangkap radikal-radikal bebas yang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi selain itu dia juga mengandung vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ini juga baik untuk menjaga kesehatan hati. Contohnya ada pisang, ada jeruk, ada pepaya, dan ada mangga. Yang mungkin ibu-ibu sendiri atau bapak-bapak sendiri tanam, misalnya pisang. Nah, kita bisa makan pisang, itu baik juga untuk tubuh kita gitu. Lalu ada buah-buahan yang berwarna hijau. Nah, jadi dia tuh berfungsi juga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, menjaga tubuh kita, dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Contohnya itu ada apel, ada anggur, apelnya apel hijau, ada anggur hijau, terus ada melon. Selanjutnya itu buah-buahan yang berwarna ungu dan biru. Nah, jadi kalau buah-buahan ini semakin gelap, buah-buahan ini warna ungu dan biru ini semakin gelap warnanya, maka dia akan semakin banyak kandungan vitaminnya. Nah, buah-buahan ini berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Contohnya itu ada buah delima, ubi ungu, dan ada blueberry. Gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan mengenai sayuran dan buah yang berfungsi untuk tubuh kita. Diharapkan walaupun tidak semua sayuran ataupun buah yang bisa kita konsumsi, setidaknya ada beberapa buah dan sayuran yang kita konsumsi dalam sehari-hari. Minimal lah kita sehari itu makan buah, misalnya satu jenis buah, misalnya semangka aja, nanti hari berikutnya pisang. Tidak perlu buah yang mahal, yang penting dia masih memiliki khasiat yang baik untuk tubuh kita dan bisa menjaga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, apalagi di masa corona ini. Vitamin-vitamin yang bisa membantu kita untuk terhindar dari corona. Nah, jadi ada 4 vitamin yang mau kita bahas hari ini: vitamin E, vitamin C, dan juga zinc serta vitamin C. Jadi nanti kandungan-kandungan vitamin-vitamin ini ada di buah-buahan, ada di sayuran, ada juga di ikan, telur, daging, kayak gitu. Nah, jadi contohnya itu ada vitamin A. Vitamin A itu berfungsi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh kita, melindungi diri dari infeksi. Salah satunya infeksi karena corona ini. Nah, jadi contoh-contohnya itu ada wortel, brokoli, ubi jalar, bayam, minyak ikan, serta kuning telur. Jadi yang bahan-bahan yang mudah kita dapatin aja, yang kita bisa konsumsi sehari-hari, misalnya kayak wortel, brokoli bisa dibuat sayur sup, atau bisa dibuat sayur bening, bayam, ya kan, bayam dibuat sayur bening. Terus kuning telur, nah ini kan biasanya anak-anak juga suka, jadi di situ ada kandungan vitamin A. Selanjutnya itu ada vitamin E. Vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan untuk menetralkan radikal bebas, yang sebelumnya kita udah bahas kan tentang antioksidan. Antioksidan itu
berfungsi untuk menghambat radikal bebas. Radikal bebas itu contohnya asap rokok, ada dari sinar matahari, asap kendaraan, seperti itu. Contoh-contohnya apa? Almond, kacang almond misalnya, minyak sayur, kacang-kacangan, sayur hijau. Sayur hijau kemarin udah kita bahas, misalnya bayam. Terus apalagi buncis. Nah, kacang-kacangan, kacang panjang misalnya. Nah, itu kaya akan vitamin E. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C ini membantu untuk membentuk sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau yang A itu mengatur kerja dari sistem kekebalan tubuh, kalau vitamin C membentuk suatu kekebalan tubuh. Jadi dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, contohnya itu ada buah-buahan seperti pepaya, ada stroberi, ada jambu biji, terus ada kiwi. Nah, kalau pepaya itu kan mudah didapatkan, jeruk juga mudah didapatkan, dan jambu biji. Jambu biji kan ada sebagian orang juga menanam, ya kan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi buah-buahan ini sangat mudah untuk didapat. Jadi sebenarnya kita benar-benar harus mengkonsumsi buah dan sayur secara seimbang. Selanjutnya itu ada namanya zinc. Nah, zinc ini fungsinya untuk apa? Untuk mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh kita. Tadi udah dibentuk nih sama vitamin C. Jadi kerjanya itu biar supaya bagus, nah itu dibantu oleh zinc. Nah, contoh-contohnya itu ada di mana? Ada di daging sapi, hati ayam, ada di telur, gitu. Nah, ada juga di udang. Nah, terus ada di cumi-cumi. Nah, gitu. Jadi, ada juga di kerang. Sebenarnya kalau misalnya yang mudah didapat, mungkin hati ayam mudah didapat. Telur juga, selain dia zinc, ada juga kandungan vitamin A-nya. Tapi jangan juga makan telur setiap hari. Jadi menunya harus tetap ganti-ganti lah. Misalnya telur hari ini, mungkin besoknya hati ayam. Nah, jadi dalam pemilihan hati ayam juga harus ekstra ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Khususnya untuk ibu-ibu sih, kita harus memastikan hati ayam itu masih bagus gitu. Jangan yang udah misalnya udah berubah warna gitu ya, udah tidak segar. Itu kandungan apa namanya, zincnya ini, atau pokoknya kandungan yang bermanfaat dalam hati itu bisa hilang gitu. Jadi percuma kan makan hati ayam kalau misalnya kandungannya itu sudah tidak bagus gitu. Nah, untuk zinc ini juga dia bisa membantu dalam penyembuhan luka. Jadi lebih mempercepat penyembuhan luka. Nah, untuk zinc ini tadi kan ada saya sebutkan daging. Nah, dagingnya itu tanpa lemak ya ibu-ibu. Kandungan zincnya itu di situ banyak atau tinggi. Terus juga bisa di kacang-kacangan dan biji-bijian, misalnya biji wijen kayak gitu, kacang-kacangan tadi, kacang panjang gitu. Nah, selanjutnya itu ada vitamin B6, asam folat, selenium, dan zat besi. Nah, zat besi ini dia bisa membantu untuk pertumbuhan sel-sel kekebalan tubuh. Nah, tadi kan kekebalan tubuh itu merupakan suatu sistem, atau jadi sistem ini ada yang bekerja gitu. Contohnya kayak misalnya membuat suatu bangunan gitu kan ada kerja bangunannya. Nah, orang kerja bangunannya ini kalau di dalam tubuh kita disebut sel gitu ibaratnya. Bangunannya ini disebut sebagai kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau misalnya bangunan ini bisa terbangun apabila ada tukang-tukang yang ngerjain bangunan kayak gitu kan. Nah, jadi kalau dalam tubuh kita sel-sel inilah yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi zat besi membantu untuk pertumbuhan sel-selnya. Jadi kalau semakin banyak sel-sel kekebalan tubuh kita, maka semakin bagus sistem kekebalan tubuh kita. Kita ibaratin kebangunan tadi. Misalnya semakin banyak tukang yang ngerjain ini kan, semakin cepat terbentuknya suatu bangunan gitu. Sama dengan sistem kekebalan tubuh, semakin banyak sel-selnya maka akan semakin bagus gitu. Nah, kalau B6 sama asam folat dia itu bisa
mempengaruhi produksi dan aktivitas dari sel-sel kekebalan tubuh. Jadi mempengaruhi dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya gitu. Misalnya kuli tadi dalam bekerja membangun suatu bangunan, nah itulah. Jadi vitamin B6 ini mempengaruhi dalam aktivitas sehari-hari, aktivitas dari sel-sel tubuh kita, sel-sel kekebalan ini tadi. Nah, asam folat ini juga mungkin udah nggak asing ya bagi ibu-ibu yang pernah hamil, dan pada saat hamil misalnya cek ke bidan atau ke dokter, nah itu akan diberikan suatu suplemen berupa asam folat. Jadi asam folat ini juga bisa berfungsi untuk perkembangan dari sel-sel saraf anak bayi atau janin gitu. Nah, zat besi ini dia itu terdapat di daging, ayam, ikan, telur. Kalau B6 itu misalnya ditemukan di kacang-kacangan, di sayur-sayuran yang berwarna hijau. Contoh sayuran berwarna hijau tadi ada bayam, ada kacang hijau, apalagi ada buncis, terong berwarna hijau. Nah, kalau selenium itu terdapat pada kacang-kacangan, daging, dan bawang putih gitu. Nah, jadi itulah bahan-bahan makanan yang mengandung vitamin dan zinc juga, ataupun asam folat. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mungkin memang tidak semua yang bisa kita makan. Intinya mungkin ada yang tidak suka beberapa jenis sayur, atau tidak suka daging, misalnya sapi gitu kan, atau misalnya tidak mau mengkonsumsi daging sapi. Nah, bisa kita pilih bahan-bahan makanan yang lainnya yang memiliki kandungan vitamin yang sama dengan berbagai jenis sayuran dan buah, serta daging ataupun ikan, ataupun misalnya kerang, seperti itu. Jadi jangan lupa tetap mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, karena itu penting bagi tubuh kita agar kita bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi organisasi dunia telah membahas, organisasi kesehatan dunia telah membahas mengenai hal ini. Jadi keamanan pangan itu ada 5. Yang pertama, kita sebelum menyiapkan bahan-bahan makanan, kita itu harus cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, dan mencuci bahan-bahan makanan yang akan kita olah. Jadi cuci tangannya itu seperti yang kemarin ya, udah ada saya berikan materinya tentang cuci tangan 7 langkah dengan menggunakan sabun. Lalu kita juga cuci bahan-bahannya dengan bersih. Setelah itu kita harus saat menyiapkan makanan itu, saat proses memasak, kita harus memisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan telenan yang akan dipakai untuk bahan-bahan makanan. Misalnya bahan makanan mentah dengan bahan makanan masak, apa ya contohnya, kita misalnya mau motong daging gitu kan, daging itu kan bahan makanan mentah, harus dipisahkan itu pisaunya dengan yang matang. Misalnya kita mau ngiris apa ya yang bahan makanan matang ya, tahu misalnya deh, tahu digoreng gitu kan, udah digoreng tapi kita mau motong kecil-kecil. Nah, itu harus dipisahkan telenannya sama yang bahan mentah tadi. Atau setelah memakai telenan itu yang bahan mentah harus dicuci dengan bersih dulu, baru kita pakai untuk memotong bahan makanan yang matang. Setelah itu pisaunya juga harus dipastikan bersih, jangan bercampur-campur. Ini motong cabai, ini untuk motong tahu yang udah digoreng gitu kan. Nah, itu harus dipisahkan. Nah, untuk menyimpan bahan makanan juga seperti itu. Nah, jadi misalnya kayak daging gitu kan, jangan di samping daging ditaruh misalnya sayur-sayuran gitu kan, pisahin lah raknya gitu. Misalnya di rak yang untuk freezer, misalnya di bawah freezer itu kan, di kulkas itu untuk daging, terus nanti sayur-sayurannya di bawahnya gitu, jangan dicampur jadi satu gitu.
Terus memasaknya harus dengan benar dan matang, terutama bahan-bahan yang mengandung yang bahan-bahannya itu dari hewan. Juga menyimpan bahan makanan itu sesuai dengan suhu yang aman gitu. Jadi misalnya kayak makan makanan makanan kaleng, misalnya ada kayak daging dikalengin itu, nah itu diperhatikan di situ disuruhnya disimpan di suhu berapa gitu, jadi harus disesuaikan. Atau makan makanan yang harusnya kita beli makanan gitu kan, atau misalnya beli selai roti, diperhatikan dia harus di suhu apa diletakkan, di suhu ruangan kah, atau harus diletakkan di kulkas. Misalnya minuman harus diletakkan di kulkas misalnya kayak gitu. Jadi harus bisa memilih di mana harus menyimpan bahan makanan ataupun makanan yang berupa kayak minuman gitu. Nah, gunakan air mengalir dan bahan baku yang aman. Jadi gini, untuk membersihkan harus pakai air yang mengalir, dan kalau misalnya mau merebus atau menggunakan air lah, misalnya kayak buat sup, harus dipastikan airnya itu bener-bener bagus gitu. Jangan kayak dicampur-campur, misalnya kayak kita mandi gitu kan, mandi air yang kita pakai untuk masak itu air yang ada di bak gitu. Usahakan air itu benar-benar dari keran gitu, jangan dari yang air bak gitu, karena bisa jadi itu terkontaminasi dengan sabun-sabun kayak gitu. Nah, selain menyiapkan bahan makanan yang aman, kita harus tetap menjaga makanan kita. Misalnya kayak kita membatasi pemakaian gula, pemakaian garam dan lemak. Nah, jadi kalau gula misalnya itu bisa berimbas kepada penyakit yang namanya diabetes. Kalau misalnya pemakaian garam yang terlalu tinggi bisa ke hipertensi, kalau lemak bisa ke kolesterol. Jadi harus sebenarnya bukan tidak boleh memakai bahan-bahan ini, boleh, tetapi jangan terlalu banyak. Terus untuk makanan-makanannya itu harus seimbang dalam satu piring. Jadi kayak dalam satu piring itu ada nasi misalnya sebagai sumber makanan pokok. Nah, ada juga kandungan vitamin-vitaminnya seperti yang sudah saya bahas kemarin. Ada juga kandungan proteinnya. Misalnya protein itu dari apa? Misalnya dari tempe, tahu, misalnya dari daging, dari ikan kayak gitu. Terus ada juga kandungan vitamin-vitamin lain dari sayur-sayuran. Nah, jadi dalam satu piring itu harus komplit gitu. Nah, untuk kita sebaiknya dihindari untuk pemakaian suplemen yang multivitamin, artinya banyak vitamin-vitaminnya. Jadi bukan tidak boleh mengkonsumsi suplemen vitamin, boleh, tetapi harus dalam kadar yang baik, dan itu sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan, misalnya bidan, misalnya dokter gitu. Jadi jangan mengkonsumsi vitamin secara sembarangan gitu, beli sendiri di apotek, itu sebenarnya nggak boleh ya, karena kita harus tahu kadar vitamin itu baik nggak untuk tubuh kita, karena bisa jadi kalau dosisnya terlalu tinggi itu bisa menjadi racun dalam tubuh kita, karena kan vitaminnya ini juga terbuatnya dari bahan-bahan kimia gitu. Nah, lebih bagus vitamin yang kita konsumsi itu dari bahan-bahan makanan yang alami. Contohnya kayak yang kita bahas kemarin, dari sayur-sayuran dan buah-buahan, misalnya vitamin A, vitamin C gitu kan, dapatnya dari buah-buahan dan sayuran yang alami. Nah, hindari merokok dan minum alkohol. Semoga semua bapak-bapak tidak ada yang minum alkohol ya, dan tidak ada yang merokok. Kalaupun ada, mohon untuk segera berhenti merokok, karena banyak bahaya-bahaya merokok yang mungkin bapak sekarang nggak merasakan gitu, karena dia secara perlahan gitu merusak tubuh kita seperti itu. Nah, tidur atau istirahat yang cukup, karena istirahat yang cukup itu bisa membantu sistem kekebalan tubuh kita tetap terjaga dan tetap relax atau tetap santai dan mengendalikan emosi, karena penyakit itu bisa berasal dari pikiran kita. Nah, tetap
yang selanjutnya itu melakukan aktivitas fisik. Nih, karena misalnya anjuran pemerintah harus social distancing atau harus tetap di rumah aja, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak melakukan aktivitas. Nah, itu salah ya. Kita bisa olahraga tetap, olahraga misalnya kayak pagi itu kan, pagi tuh habis misalnya sholat subuh kita bisa jogging atau lari-lari di dekat halaman rumah kita, tidak perlu jauh-jauh, yang penting kita sudah melakukan aktivitas fisik kurang lebih 1 jam untuk aktivitas ringan, untuk aktivitas berat kurang lebih ya 30 menit boleh lah. Nah, perlu diperhatikan untuk ibu-ibu, aktivitas fisik itu bukan maksudnya itu bukan memasak, bukan mencuci yang sering kita lakukan, bukan seperti itu. Itu adalah rutinitas sehari-hari. Kalau aktivitas fisik itu misalnya setelah ibu-ibu setelah ibu-ibu siap masak, siap nyuci dan segala macam, olahraga lagi gitu, misalnya lari-lari selama 1 jam gitu, itu adalah aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuh kita juga gitu. Nah, tidak perlu dipaksakan sih, sebisanya aja, misalnya kayak lari-lari capek berhenti gitu, tapi jangan cuma 15 menit di awal aja, tapi usahakan durasinya itu selama 1 jam. Tips dan trik di era new normal. Jadi kita kan akan dibuat new normal nih, kita melakukan aktivitas seperti biasa tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi gimana caranya biar kita tetap bisa terhindar dari virus corona ini? Nah, jadi kalaupun kita harus keluar rumah, misalnya kita harus pergi ke suatu tempat gitu kan, kita harus tetap menjaga jarak terhadap orang lain. Jadi minimal jaraknya itu 1 meter, dan kita tetap menggunakan masker, dan juga sebisa mungkin untuk menghindari kerumunan ataupun keramaian. Tunda dulu mudik, walaupun nanti ada kesempatan misalnya ada libur, tolong ditunda dulu untuk mudik. Dan usahakan tidak menerima tamu atau berkunjung ke rumah orang lain. Jadi kita sebisa mungkin lah menghindari dulu untuk menerima tamu kalau misalnya tidak terlalu mendesak gitu. Kalaupun harus bertemu tamu, usahakan tidak banyak orang. Maksudnya ya kalau menerima tamu jangan banyak-banyak orang, terus tetap menjaga jarak tadi 1 meter gitu minimal. Nah, anak-anak sebaiknya misalnya harus new normal dan harus pergi ke sekolah, sebaiknya pada saat pulang sekolah anak-anak tetap dihimbau untuk di rumah saja, bermain di rumah, jangan keluar-keluar rumah walaupun sudah new normal. Oke, jadi kalau sedang sakit sebaiknya di rumah saja, jangan keluar kemana-mana. Karena kalau kita sakit itu kita tahu kekebalan tubuh kita sedang menurun, nanti takutnya kita bisa tertular COVID ini. Dan juga jangan bersalam-salaman dulu, karena kita nggak tahu dari tangan siapa ada virus corona ini. Jadi dihindari dulu, mungkin bisa salam seperti ini atau salam yang dari pemerintah seperti ini, seperti itu. Lalu ketika kita batuk, mungkin memang batuk kan banyak ya penyebab batuk. Jangan masyarakat berpikir bahwa batuk pasti corona gitu kan. Enggak juga, batuk itu bisa juga karena penyebabnya lain gitu. Jadi jangan semua batuk, misalnya orang batuk-batuk aja udah corona, enggak mesti ya. Karena kita harus pastikan dulu dengan pemeriksaan dia benar-benar corona atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sedang batuk, maka pakailah masker. Ketika batuk, tutup mulut seperti ini, tutup mulut dan hidung dengan bagian dalam dari baju kita nih kan. Nah, jadi ditutup seperti ini. Nah, lalu bisa juga kalau misalnya ada tisu lebih baik ya, pakai tisu, ambil tisu terus ditutup. Nah, dibuang tisunya ke tempat sampah yang tertutup agar kumannya tidak menyebar melalui udara. Lalu setelah itu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir gitu.
kalau misalnya ada di sekeliling kita yang belum menerapkan etika batuk dan bersin ini, mohon untuk diberitahu gitu. Jadi tadi bisa untuk batuk dan bersin juga ya, misalnya ada bersin atau lagi flu, itu kalau misalnya membuang apa dibilangnya ya, membuang ingus ya, membuang ingus itu jangan di sembarangan tempat gitu, jangan di tempat yang terbuka gitu. Misalkan ya buang aja di tisu, misalnya ada tisu, buang di tisu, terus tisunya dibuang di tempat yang tertutup, di tempat sampah yang tertutup. Lalu kita cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir 7 langkah gitu. Nah, kalau misalnya kita harus bepergian juga keluar rumah dan itu sangat penting, harus mendesak, jadi kita harus tetap yang harus kita bawa itu hand sanitizer, harus bawa masker juga, masker yang dipakai. Lalu kalau misalnya di jalan, setelah kita misalnya kita bawa motor gitu kan, terus setelah pegang motor kita pakai hand sanitizer. Pokoknya setelah memegang benda-benda apapun itu gunakan hand sanitizer. Dan kalau misalnya sudah dari bepergian, pas masuk ke rumah itu perhatikan dulu baju-baju ataupun jilbab, pokoknya pakaian yang kita pakai pada saat kita keluar rumah, saat sampai di rumah itu langsung dimasukkan ke deterjen, terus kitanya bersih-bersih, mandi gitu.